Dari kejauhan, suara gamelan berganti menjadi detak-detak seperti jantung tanah. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah ruang yang tak bisa dijelaskan. Dindingnya adalah sisa mimpi orang-orang desa. Dan di tengahnya, berdiri seorang anak lelaki kecil, memakai jubah hitam terlalu besar untuk tubuhnya. "Siapa kau?" tanya Ardi. Anak itu tak menjawab, hanya menoleh ke belakang ke arah lorong kabut yang mulai menyibak kilasan peristiwa. Seorang lelaki muda membawa kitab daun lontar, membacanya dengan suara bergetar. Rapat rahasia para tetua di malam tertutup. Mereka bersumpah menyegel sesuatu untuk 7 turunan. Sosok sang lurah berdiri di ambang rawa, menangis, lalu lenyap ke dalam kabut, memikul kutukan yang bukan miliknya. Suara sang lurah atau mungkin bayangan dirinya berbicara di dalam kepala Ardi. "Aku ditetapkan untuk menjaga, tapi kalian menghapus namaku." Dan karena lupa, gerbang pun menganga. Kabut kini bergerak, membentuk simbol pusaka, mantra-mantra patah, dan wajah-wajah dari masa yang ingin dilupakan. Ardi memahami bahwa lurah bukan hanya satu sosok, tetapi peran yang diwariskan, disisipkan diam-diam dalam garis keturunan tertentu, dan dirinya adalah bagian dari rantai itu. Ketika yang mencari menghilang, desa pun mulai berbicara dalam isyarat. Desa Rantau Bayur diselimuti keheningan aneh sejak malam Ardi tidak kembali. Ibunya menunggu di teras, menggenggam kain kuning pemberian kakak sang anak. Juru kunci mendengar suara burung yang biasanya tak muncul saat bulan sabit. Dan para tetua mulai bermimpi suara gamelan menari dalam sumur. Warga tak berani menyebut namanya keras-keras. Sebagian mengira ia pergi ke hutan. Yang lain lebih jujur pada firasatnya mengatakan Ardi telah menyeberang, mengikuti jejak yang hanya muncul di antara kabut dan suara. Di warung desa, pembicaraan berubah. Tak ada lagi gosip tentang lurah, hanya tanda-tanda. Bendera kuning di masjid terjatuh sendiri. Air di sungai menjadi keruh meski tak hujan. Anak-anak melukis wajah Ardi dengan mata tertutup, dan tidak ada yang mengajari mereka. Juru kunci mulai menggali kitab tua lagi. Ia tahu hilangnya Ardi bukan sekadar kehilangan seorang anak muda, tapi hilangnya penjaga baru yang belum sempat memahami tugasnya. Dan jika gerbang benar-benar sudah terbuka, maka satu-satunya jalan adalah melalui pengorbanan atau pelurusan sejarah. Sementara itu, di dalam rumah lurah, lampu minyak menyala sendiri setiap malam. Bayangan Ardi kadang muncul di jendela, tapi tak pernah ada yang melihat tubuhnya. Desa diam, tapi diamnya bukan karena tenang. Diamnya adalah permintaan agar ada yang segera membalas panggilan dari balik kabut. Di teras rumah Ardi malam, gerimis ringan. Ibunya duduk di bawah cahaya lampu minyak, menghadap ke hutan. Di pangkuannya terbentang selendang kuning bekas Ardi bayi. Ia mulai menyanyikan pantun panggil pulang lagu lama yang hanya digunakan saat jiwa seseorang hilang di antara dunia. Pulangkan suara ke dalam nama, jangan biar kabut menutup rupa. Pulanglah kau anak pusaka. Ibu menunggu di bawah cahaya. Angin tiba-tiba berhenti. Gamelan dari sumur pun hening. Dan di antara kabut, suara langkah pelan terdengar. Belum tentu tubuh, tapi mungkin jiwa Ardi sedang menjawab panggilan itu. Halaman rumah menjelang fajar. Di hadapan para tetua dan warga yang berkumpul dalam diam, sang ibu berdiri di tengah lingkaran dedaunan paku dan abu dupa. Di tangannya ada 2 benda. Satu potongan rambut Ardi yang dulu ia simpan sejak kecil, dan satu lempengan kuningan mata warisan pusaka yang kini telah retak. Juru kunci membisikkan, "Kalau kau panggil dia kembali, kabut mungkin akan diam untuk sementara. Tapi jika kau biarkan dia tinggal, Rantau Bayur mungkin akan tenang selamanya." Ibu Ardi pun bergumam, "Aku ingin anakku pulang. Tapi kalau dia harus menjadi cahaya di tengah batas, maka biarkan kasihku jati jembatan, bukan rantai." Dengan air mata yang tak pecah, ia meletakkan potongan rambut ke dalam kendi tanah, dan membiarkan lempengan kuningan pecah seluruhnya di bawah cahaya pertama fajar. Di desa yang tak selalu muncul di peta, ada rumah yang lampunya menyala sendiri setiap malam ganjil. Ada sumur yang tak pernah kering, meski hujan tak turun berbulan-bulan. Rantau Bayur tak pernah benar-benar memilih, tapi selalu menjawab ketika dipanggil. Dan di antara kabut yang mengendap dan waktu yang berjalan pelan, satu suara terus menggaung. Bukan siapa yang berkuasa,
Tapi siapa yang tetap berjaga? Suara anak kecil bertanya kepada ibunya. Mak, rumah tua di dekat pohon galam itu, dulu katanya dihuni hantu? Ya, bukan hantu. Nah, penjaga. Penjaga apa? Hening sejenak. Suara ibu terdengar lembut namun tegas. Penjaga desa ini, supaya kita tetap bisa lupa. Tapi tanah tetap ingat. Namanya siapa, Mak? Ibu tersenyum, mengusap kepala anaknya. Namanya sama seperti milikmu. Tidak semua kisah berakhir. Sebagian hanya berdiam dalam tanah, menunggu dipanggil oleh langkah yang tak tahu arah. Rantau Bayur masih berdiri, masih bernafas, tapi tak pernah sama. Di rumah yang lampunya menyala sendiri, tak ada lagi siapa-siapa, kecuali bayangan. Tapi setiap bulan baru, seseorang tetap meletakkan setangkai melati putih di depan pintu. Dan setiap anak yang lahir, matanya akan menatap ke dalam kabut, seolah mengenali sesuatu yang tak pernah mereka pelajari. Suara anak kecil siang hari di warung desa. Anak penasaran. Bu, siapa yang jaga desa kita sekarang? Yang lindungi kita dari yang gak kelihatan? Ibu lembut, hampir berbisik. Bukan siapa, Nak. Tapi apa? Yang jaga kita adalah ingatan. Dan kadang, seseorang yang kita sayangi, yang memilih tetap tinggal. Meski tak pulang, mereka memanggilnya lurah. Tapi yang ia jaga, bukan kekuasaan, melainkan pintu yang hanya bisa ditutup oleh yang pernah membukanya. Jika kau berjalan ke Rantau Bayur saat kabut turun, dan kau mendengar suara gamelan dari balik hutan, tenanglah, itu artinya masih ada yang berjaga.